Kalau kita recap, inilah yang teman-teman lakukan sebagai langkah awal sebelum bikin blog. Pilih tema, tentu target audience, pilih yang unik, dan bangun branding yang oke. Gitu. Oke, let's start. Materi intinya. Pertama, sebelum kita mulai hal-hal yang kita lakukan di SEO nih, teknisnya nanti kita bakal bahas. Pertama nih kita harus lurusin niat nih teman-teman. Kita luruskan niat ngeblog itu bikin konten, ngerjain SEO buat web kita sendiri, itu niatnya buat memberi manfaat. Kenapa? Karena kalau kita niatnya begini, ngasih manfaat, hasilnya apapun gitu, mau traffic banyak, mau ranking bagus, mau ranking jelek, itu kita bakal tetap happy. Karena niat kita adalah berbagi, gitu, memberi manfaat. Tapi kalau niatnya demi traffic, demi ranking, kalau nggak tercapai kan sedih gitu kan. Jadi kita harus niatnya kayak begini. Nah, gimana caranya kita bisa start blog kita dengan niatan yang tadi lurus gitu. Pertama banget, ini khusus buat teman-teman yang emang mungkin belum punya blog ya. Teman-teman harus mencari tema blog atau niche bahasa istilahnya gitu kan, yang kita suka. Kenapa? Karena ngeblog tuh nggak gampang. Saya udah ngerasain, ngeblog dari 15 tahun lalu tuh nggak gampang sama sekali. Kalau kita nggak suka topik yang kita bahas di blog kita bakal terbengkalai. Bener deh, gitu. Jadi kita harus bahas yang kita suka, gitu. Bisa jadi kita suka hobinya apa, hobi traveling, hobi make up, hobi masak. Kita berbagi kesukaan kita lewat blog. Lewat sosmed juga, gitu, tapi lewat blog dalam tulisan juga bisa. Atau teman-teman kerja di bidang tertentu yang ilmunya tuh khusus gitu. Hukum, kesehatan, atau sebagai politik, atau sebagai sales, gitu tuh. Dan banyak ilmu yang teman-teman dapatkan dari praktek, mau dituangkan dalam blog, bisa. Temanya tentang profesi teman-teman. Atau teman-teman lagi belajar, lagi belajar suatu hal baru lah. Blog bisa dijadikan tempat buat menuangkan ilmu teman-teman. Gitu. Jadi mau belajar lagi belajar bikin kopi, belajar manage sosmed, belajar mendidik anak, ceritanya masukin ke blog gitu, dan banyak orang bisa belajar hal yang sama dengan teman-teman. Jadi ini pertama banget, kalau belum punya tema, belum punya blog, gitu, pilih tema yang emang kita sukain. Kalau kita udah pilih yang kita suka, kita harus tentuin siapa sih target audience kita. Kenapa kita perlu nentuin target audience? Karena saat kita nulis, kita tuh nulis buat manusia, guys, bukan buat search engine. Search engine, Google, itu makin lama makin mirip manusia, makin pinter. Jadi kita tidak bisa ngakal-ngakalin kayak zaman dulu. Mungkin teman-teman pernah dengar, oh keyword-nya harus diulang. Oh keyword-nya density-nya sekian persen. Ada yang pernah dengar nggak tentang keyword density? Kalau pernah dengar di chat. Nah, itu tuh sesuatu yang udah jauh banget, udah lama banget gitu, karena search engine tuh makin pinter gitu, makin bisa ngelihat konten kayak manusia. Lah kalau search engine makin pinter, makin bisa ngelihat konten tuh buat manusia apa enggak, kok kita masih pakai ilmu SEO yang istilahnya ngakal-ngakalin search engine ya gitu kan. Jadi niatin bikin konten buat manusia gitu. Makanya kita harus pikirin target manusia kita tuh siapa sih yang bakal baca konten kita gitu. Bayangin mereka kalau habis baca konten kita mukanya senang. Wah, thank you nih Mas Ilman, thank you nih siapa nih Budi, thank you nih Iksan atau siapa, kontennya menjawab permasalahan atau pertanyaan yang gue cari di Google gitu. Bayangin itu gitu. Terus yang ketiga, hal-hal yang perlu teman-teman ketahui sebelum bikin blog, teman-teman harus pikirin apa sih yang unik dibanding blog yang lain. Kalau mengutip kata Panji, yang mengutip kata Seth Godin, mendingan sedikit beda dibanding sedikit lebih baik. Karena orang baik banyak, tapi yang baik dan berbeda itu sedikit. Jadi teman-teman harus mengambil, harus cari cara biar unik gitu. Karena tema kan semua orang bisa ngebahas tema yang sama gitu kan. Blog yang mirip-mirip tuh sama gitu. Blog traveling banyak, blog tentang make up, beauty banyak, blog tentang keluarga banyak. Tapi angle-nya apa nih yang bikin blog kita berbeda? Yang bikin blog kita unik gitu. Jadi kita nggak bisa pasaran lagi nih, kita harus jadi butik lah istilahnya. Terus yang terakhir, yang keempat, teman-teman kalau ngeblog harus punya brand, harus punya nama. Brandnya boleh nama sendiri, boleh nama lain, tapi yang penting harus punya brand. Teman-teman coba bayangin,
Kalau ada blog WordPress nih, ilmanakbar.wordpress.com, atau blogspot ilman05.blogspot.com, itu blog pertama saya BTW tahun 2005 dulu ngeblog, tahun 2006 dulu ngeblog. Teman-teman bakal percaya nggak sama tulisan yang ditulis oleh 2 blog kayak begini, blog gratisan? Bakal percaya nggak? Saya sih bakal lebih percaya sama yang nulis tuh kalau ada di blognya ilmanakbar.com ya, bukan yang gratisan ya. Karena kalau gratisan gitu kan, semua orang bisa bikin gratisan gitu, kayak ini nggak niat amat sih gratisan gitu kan. Jadi kita harus punya brand sendiri, nama domain sendiri. Kita harus apa ya? Harus rela keluar duit lah, kan domain kayak gini kan, domain.com gitu kan, atau .id sebulan kan 100 ribuan, 200 ribuan gitu kan, nggak mahal sih, tapi juga nggak murah juga. Nah, tapi kita harus mancing duit dengan duit, istilahnya gitu. Kalau kita pengen bisa menghasilkan sesuatu dari blog kita harus sedia mengeluarkan uang juga di depan buat invest di brand dalam hal ini. Jadi nggak ada gratisan, jangan pakai domain gratisan, bahkan jangan pakai jangan pakai domain murah juga. Domain.my.id itu jangan dibeli kalau teman-teman pengen serius ngeblog. Kenapa? Karena domain ini saking murahnya, kayak setahun 25.000 deh. Itu dipakai oleh spammer buat bikin blog-blog spam. Jadi nggak ada yang jadi Google udah ngeliat, wah ini jelek nih gitu, brand orang juga jelek. Jadi jangan pakai nama yang gratisan gitu. Oke, tadi konsepnya. Sekarang saya mau kasih contoh deh dari blog saya sendiri nih, Daily SEO ID nih. Ini tadi pertama apa temanya SEO gitu. Kenapa tema SEO? Karena ya saya bekerja di bidang ini gitu. Jadi ini sangat-sangat relate dengan hidup saya gitu. Jadi kerjanya SEO, sampingannya SEO gitu kan ya. Ini work life balance banget dah gitu kan, SEO aja. Dari melek mata sampai merem lagi SEO semua gitu. Nah, temanya itu. Target marketnya siapa? Target marketnya orang-orang yang mau belajar SEO gitu. Kita sama-sama belajar. Jadi target marketnya adalah kita semua gitu, kayak teman-teman juga. Sama target marketnya adalah orang-orang yang emang bekerja di bidang SEO juga. Sama target marketnya adalah yang pemilik bisnis yang membutuhkan jasa SEO. Target market 2. Ketiga apa? Kita intip lupa. Oke. Ketiga tuh masalah keunikannya apa? Nah, keunikannya adalah ini adalah blog pertama di Indonesia. Saya berani ngeklaim karena saya udah riset waktu bikin. Ini blog pertama di Indonesia yang bahas fokus SEO doang dalam bahasa Indonesia. Blog lain cuma bahas blog lain bahas digital marketing secara keseluruhan, SEO cuma sedikit gitu. Saya bahas SEO doang. Daily SEO cuma bahas SEO doang dari awal sampai akhir, nanti jadi fokus gitu, dan brandnya Daily SEO. Gitu. Terus kedua, contoh punya istri saya sendiri. Namanya momopuru.com gitu. Hobinya traveling. Jadi ini blog kebanyakan 80% isinya tentang jalan-jalan keluarga kita. Dan karena blog traveling itu banyak, target audiensnya adalah satu, orang-orang yang suka traveling, sama target marketnya adalah orang tua yang punya anak yang suka traveling juga. Kenapa? Karena angle uniknya dari blog istri saya adalah dia mengangkat review-review perjalanan traveling keluarga saya dari angle orang tua yang punya anak. Jadi kontennya tuh selalu ngebahas, wah kalau jalan-jalan sini bareng anak gimana sih gitu. Karena blog traveling banyak, review tempat wisata banyak, tapi yang ngebahas angle dengan keluarga, dengan anak itu kayaknya nggak banyak deh. Jadi dia angle itu gitu. Dan brand ini adalah brand yang sama kayak Instagramnya dia sendiri gitu. Jadi brandnya konsisten. Jadi itu teman-teman. Kalau kita recap, inilah yang teman-teman lakukan sebagai langkah awal sebelum bikin blog. Pilih tema, tentu target audience, pilih yang unik, dan bangun branding yang oke.